Saya mau ke perwakilan dari Dinas Pertanian Provinsi. Sebelah sini ya. Mungkin bisa dijelaskan sekalian, ada usulan perda soal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keng. Kami dimintakan oleh Kami dimintakan hadir di forum ini karena beliau berhalangan hadir karena saat ini beliau mengikuti PIM 1 di Jakarta. Kemudian Bapak kepala bidang ya? PIM 1. Oh, PIM 1. Iya. Kemudian Ibu Kabid, Ibu Nurbaya PLT itu berhalangan hadir karena beliau juga di Jakarta. Jadi ada tugas yang penting juga. Sehingga kami ditugaskan untuk mengikuti forum ini. Yang kami hormati Bapak-bapak semua dalam forum ini yang tidak mengurangi kesempatan kami untuk menghormati. Memang provinsi dalam hal ini tidak menutup mata terhadap persoalan ini. Kalau kita lihat dari 6 perusahaan di Provinsi Gorontalo, itu di Bualemo ada PT Agro Arta Surya, kemudian di Kabupaten Gorontalo itu ada 3 grup, Hexa Palma, Tripalma, dan Agro Palma. Kemudian di Pohuwato ada 2 perusahaan, PT Loka Indah dan PT Sawit Tiara Nusa. Dari sini juga saya izin lokasi perkebunan itu keluar dari kabupaten. Di sini di PT AS ini keluar keputusan Bupati Bualemo tentang izin usaha perkebunan nomor 130/2013 tentang izin usaha perkebunan PT Agro Arta Surya 28 Maret 2013. Dilihat dari ini memang kewenangannya ada di kabupaten, bukan kami melempar tangan. Namanya memang undang-undang mengatur begitu. Undang-undang 39 tahun 2014 seperti yang dikemukakan oleh Pak. Ini memang undang-undang perkebunan 39 itu kewenangan berada di kewenangan kabupaten karena lokasi kebunnya ada di kabupaten. Ketika lokasi kebun itu berada di 2 kabupaten, bawah kewenangan provinsi, seperti yang terjadi di pabrik gula, itu kewenangan provinsi. Karena lokasi kebun ada di Kabupaten Bualemo dan ada di Kabupaten Gorontalo. Kemudian dalam undang-undang juga Pak, itu ada permentan yang mengaturnya tentang tata cara pedoman perjalanan usaha perkebunan. Itu diatur juga dalam permentan. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja. Itu kemudian berusaha dan berbasis risiko. Kemudian ada permentan yang mengatur tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Itu semua diatur dalam permentan dan undang-undang. Saya lihat ada beberapa diskusi yang menarik Pak. Apa-apa yang dilakukan provinsi kami sudah berupaya. Yang pertama kami membangun komunikasi Pak Kadis Pertanian waktu itu juga dengan Pak Wakil Gubernur telah melakukan kunjungan di pabrik PT AS itu sendiri, itu ada mediasi di sana. Kemudian di Dinas Pertanian Provinsi juga telah dilakukan mediasi. Kemudian juga di mediasi juga di Dewan Provinsi, itu juga telah terjadi komunikasi dan mediasi. Sehingga kami juga menarik kesimpulan bahwa memang petani ini menginginkan seperti apa yang mereka harapkan, dengan hasil yang menjanjikan. Seperti apa yang dijanjikan, jadi bukan seperti apa yang diharapkan, kira-kira begitu tadi. Siap. Kita cermati Pak, bahwa kenapa ini ada polemik, karena memang pembagian hasil tidak seperti yang mereka dapatkan. Karena memang pertama sekali sawit ini masuk ke Kabupaten Bualemo, itu kami juga tidak pernah dilakukan koordinasi dengan provinsi, tiba-tiba keluar izin. Nah, yang kedua kami juga telah berupaya untuk memediasi. Itu yang pertama Pak, ada namanya pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh pihak provinsi dan kabupaten, dan sampai saat ini kita juga telah melakukan
tim penetapan harga TBS itu sudah dilakukan. Memang kewenangan provinsi. Karena memang yang menjadi masalah ini kan harga dan produksi. Nah, dalam hal ini kami juga Pak, di sana diatur juga tentang penilaian usaha perkebunan. Nah, ini yang tidak dilakukan oleh teman-teman kabupaten. Karena penilaian usaha perkebunan itu sangat penting dalam hal untuk melakukan audit kinerja terhadap perusahaan, baik aspek legalitas, manajemen kebun, sosial, ekonomi dan lingkungan serta pajak itu semua dinilai. Nanti ada tahapan penilaian itu tahapan pembangunan dan tahapan operasional. Nah, tahapan pembangunan ini itu dinilai per 3 tahun. Kemudian tahapan operasional itu dilakukan per tahun. Nah, terakhir penilaian itu Pak di tahapan pembangunan itu di 2015 dan hasil penilaian itu nilai E dan di nilai E dan ada beberapa catatan rekomendasi dari teman-teman penilai. Teman-teman penilai ini Pak memang ada penilai usaha perkebunan. Nah, penilai usaha perkebunan ini itu sesuai dengan kewenangannya berada di kabupaten maupun berada di provinsi. Dan memang di Kabupaten Bolemo itu penilai usaha perkebunan sudah tidak ada lagi. Sudah ada yang pensiun, kemudian sudah ada yang beralih ke dinas lain, kemudian ada yang sudah meninggal. Nah, terakhir penilaian itu di 2015. Nah, untuk tahapan operasional itu tidak pernah dinilai oleh teman-teman penilai usaha perkebunan, dan kami juga telah memfasilitasi dengan teman-teman ini ada pelatihan penilai usaha perkebunan. Baru-baru ini kami sudah menyurat ke kementerian, tolong untuk pengembangan penilaian usaha perkebunan ini, petugas penilai usaha perkebunan itu tolong dilatih. Dan tahun ini alhamdulillah baru 2 kabupaten, baru 1 kabupaten yang diberikan akan mendapat pendidikan di sana. Dan nantinya ke depannya harus ada petugas-petugas penilai. Dari situ bisa dilakukan dalam undang-undang perkebunan itu ada namanya sanksi administrasi, baik sanksi denda, kemudian pencabutan sementara atau cabut izin. Rekomendasi penilaian ini yang diberikan kepada pemberi izin bahwa harus ada beberapa yang harus dilakukan audit oleh pihak kabupaten dalam hal ini sesuai dengan kewenangannya. Itu beberapa sampai dengan penilaian kebun. Di kebun itu dinilai apakah perusahaan ini melakukan pembangunan kebun yang baik, pemupukan, kemudian pengutuan populasi itu dinilai, semua dinilai. Dan nantinya rekomendasi penilaian itu diberikan kepada pemberi izin selaku yang memberikan izin baik kabupaten maupun provinsi sesuai dengan kewenangannya. Kemudian Pak, harga ini juga sudah kami kawal di harga penetapan harga TBS, kemudian diproduksi. Memang sawit di Gorontalo ini kita bisa lihat bahwa Pak memang populasinya dari ini baru 15.000. Dengan plasma itu 2000-an. Betul ya apa yang dikemukakan oleh Pak Saudara ini bahwa dalam amanat Undang-Undang 39/2014 itu kewajiban perusahaan untuk membangun kebun 20%, minimal 20%. Dan berapa luas lahan perusahaan itu 20% dibangun kebun untuk plasma. Nah, perolehan kebun ini bisa didapat dari pelepasan kawasan hutan, kemudian didapatkan dari tanah negara ataupun dari petani. Tapi kalau di petani harus ada MOU di situ, apakah beli, lepas, atau dibangunkan 1 hektar, atau itu ya tergantung perusahaan dan MOU. Itu tertuang semua dalam peraturan pertanian, kemudian undang-undang perkebunan. Itu syarat baru keluar izin. Pembangunan kebun itu minimal 20%. Ya, syarat untuk persyaratan untuk memenuhi izin ya. Kan begini Pak, Bupati dalam hal ini memberikan izin lokasi sebesar 20%. Izin lokasi ini izin mencari lahan. Silakan perusahaan melakukan kajian tentang
kelayakan kesesuaian lahan terhadap lokasi sawit. Ketika itu dicari dia berdasarkan kesesuaian lahan, didapatkan misalkan hanya 1.000. Nah 1.000 ini dapat dari tanah apa? Kewenangan BPN itu Pak yang mengatur HGU, kan kewenangan itu ada diamanatkan oleh Undang-Undang Perkebunan, kemudian di Undang-Undang Agraria semua diatur. Nah 20% ini berapa kalau memang dia pelepasan kawasan hutan, itu misalkan perusahaan mendapatkan pelepasan kawasan hutan 5.000, 20% itu diambil dari situ kemudian dibagi ke masyarakat sekitar, itu memang diatur. Nah untuk saya lihat di Bualemo itu mereka mendapatkan perolehan tanah, perolehan lahan itu dari petani yang punya lahan. Nah pola kerjasama ini memang diatur pola kemitraan. Undang-Undang 2014 hanya mengatur tentang tentang 20% perolehan itu dari ini kewajiban perusahaan, tapi di Undang-Undang Cipta Kerja juga dirubah 2020 bahwa perolehan terhadap 20% itu yang didapatkan itu dari pelepasan kawasan hutan atau tanah negara. Kalau memang dia tanah masyarakat itu, tapi ini kan tidak berlaku surut karena undang-undang keluar tahun 2020 kan, yang undang-undang 2014-39 itu tetap mempersyaratkan bahwa 20% perusahaan harus membangun ke plasma. Nah upaya-upaya kami Pak di provinsi itu sudah sampai dalam hal penetapan SK harga TBS, kemudian pengawalan terhadap produksi itu menjadi kewenangan kabupaten karena pemberian izin itu harus perusahaan melakukan memberikan punya kewajiban untuk memberikan informasi terhadap pemberi izin, baik produksinya maupun semua dilaporkan ke pemberi izin. Nah itu dilaporkan Pak, dilaporkan oleh pihak perusahaan kepada kabupaten yang selaku pemberi izin. Terus yang kedua Pak, yang kami bisa tambahkan itu intinya bahwa perlu dilakukan penilaian kelas kebun. Dari situ kita bisa melakukan gubernur sebagai kewenangannya di mana, kewenangannya di kabupaten atau di kewenangan di provinsi, yang seperti saya sebutkan tadi bahwa ini kewenangan berada di kabupaten. Silakan melakukan audit ke perusahaan, tapi harus sesuai dengan mekanisme. Kalau tidak sesuai dengan yang diatur oleh undang-undang Pak, bisa dipetuen-kan karena itu diatur. Ketika perusahaan dalam hal ini tidak ada sanksi yang bisa saya sebutkan Pak, itu ada sanksi. Penilaian usaha perkebunan, penetapan penilaian asal perkebunan itu, hasil penilaian usaha perkebunan itu ada tahapan pembangunan dan tahapan operasional. Tahapan pembangunan itu dikelaskan dari kelas A sampai dengan kelas E, kemudian tahapan operasional dari kelas 1 sampai dengan kelas 5. Kemudian syarat tindak lanjut itu setelah harus perusahaan punya kewajiban untuk memperbaiki, diberikan waktu. Ketika kelas, misalkan dia kelas D diberikan 3 kali selang waktu 4 bulan, dan kelas E diberikan 1 kali selang 4 bulan, dan untuk kelas 4 diberikan 3 kali selang waktu 6 bulan, dan kelas 5 diberikan 1 kali selang 6 bulan. Itu diatur sanksi. Kemudian diberikan sanksi administrasi berupa denda, pencabutan sementara atau pencabut izin. Itu diatur. Dan kami mungkin kita masih bisa ini ya, jangan sampai seperti itu. Teguran-teguran maupun pertimbangan-pertimbangan dari penilai usaha perkebunan itu harus ditindaklanjuti oleh perusahaan. Misalkan kebun, setelah dinilai kebunnya itu jelek, ya kan, itu diperbaiki oleh perusahaan, harus dilakukan pemupukan. Seperti ini, seperti itu harus dilakukan perusahaan. Karena kan ujung-ujungnya kan bagaimana kita mengharapkan hasil yang baik kalau itu tidak dilakukan pemupukan. Kemudian tidak ada pengutuhan tanaman. Kami beberapa kali juga jalan-jalan ke
lokasi sawit, kita jumpai ada yang lahan itu 1 hektar hanya mencapai populasi hanya 10 sampai 20 pohon, bahkan ada yang 1-2 pohon. Bagaimana kita mendapat keuntungan sedangkan populasi sedikit. Nah, kalau populasi itu berimplikasi pada hasil berimplikasi pada harga kesejahteraan petani. Yang kemudian Pak, perlu kita cermati bahwa Provinsi Gorontalo ini memang hasil kesesuaian lahan itu memang ada kelas sesuai dengan bersyarat, di mana faktor kendala itu kemiringan dan curah hujan. Nah, sawit ini memang harus 2 mm per tahun curah hujan, dan faktor kendala kelerengan dan kedalaman solum. Nah, itu misalkan di Dulupi solumnya memang dangkal, kemudian di Sartani agak bagus. Nah, perusahaan dalam hal ini memang mereka tanggung renteng mungkin. Tanggung renteng sehingga ada yang dapat banyak, ada yang dapat itu ditanggung bersama-sama, langsung dibagi hasil seperti itu. Itu yang terjadi di perusahaan PT AS, mereka tanggung renteng. Mungkin dari itu Pak penjelasan saya, terima kasih. Jadi yang melakukan penilaian itu pemerintah daerah ya? Sesuai dengan kewenangan. Kalau kewenangan, karena begini, Nah, untuk kasus yang ini, dicabut izin ini perkebunan kan. Nah, izin usaha perkebunan itu keluar dari mana dulu? ya, Kalau dia keluar dari kabupaten, ya dicabut izinnya. Ketika dicabut izin usaha perkebunan, ya mereka tidak bisa melakukan lagi operasional. Terima kasih. baik. Terima kasih.